candi yang ada di daerah Jawa Tengah. Di sini saya sudah mendapatkan izin tapi tidak sampai di bagian atas. Kenapa? Mungkin kalau teman-teman yang juga bisa punya kemampuan seperti saya pasti tahu ya, kalau untuk mendapatkan izin ke candi tersebut itu sulit. Saya nggak nyebutin candinya ya teman-teman, untuk dijadikan poin sejarah aja. Sedikit cerita yang saya dapat dari salah satu patih yang ada di sana. Jadi 2 undakan di atas itu, mohon maaf 3, itu nggak bisa saya naikin teman-teman, karena memang semakin ke atas semakin banyak yang jaga. Untuk penjagaan tuh mereka berkeliling. Kalau teman-teman ada yang bisa seperti saya, coba nanti di komen bener apa enggak yang saya lihat sama yang teman-teman lihat. Mungkin jenisnya namanya patih ya kalau di cerita-cerita sejarah. Mereka memakai lilitan kain di pinggang, pakai benda, tapi bukan bambu teman-teman, itu bentuknya udah besi panjang, ada cakar 3 di atasnya. Mereka semua memakai lilitan kepala dan tengahnya itu ada mahkota teman-teman. Bukan mahkota sih, lebih tepatnya mata, mirip seperti mahkota tapi pinggirannya itu kain. Kainnya jenis batik coklat. Kalau kalian orang-orang yang asli dari Jawa Tengah, kalian pasti tahu ukiran batik coklat yang zaman dulu yang bentuknya mirip huruf S. Saya nggak tahu namanya itu apa. Di bagian tengahnya itu ada sejenis matanya warna hijau tapi nggak menyala teman-teman, hijaunya hijau tua. Jadi menurut penglihatan saya, kenapa menarik sekali melihat sejarah dari pembuatan candi ini. Kalau ada yang bilang bahwa candi ini buatan manusia, saya pribadi, menurut pendapat saya, candi ini bukan buatan manusia teman-teman. Karena teman-teman percaya bahwa sebenarnya ada cakar yang menusuk ke dalam tanah berdirinya candi ini. Jadi yang kita lihat itu mungkin bagian atasnya hanya candinya aja, tapi sedemikian desainnya itu, cakar ke bawahnya bentuknya 3 dan berbentuk segitiga ke bawah tanah. Saya nggak tahu ini mungkin ada pelajaran kalau teman-teman yang belajar arkeolog dan lain sebagainya, apa benar apa valid seperti yang saya lihat. Itu sebenarnya pada zaman dulu kenapa dibuat cakar 3, ternyata dulu sekitaran candi tersebut adalah pasir. Ternyata area pantai selatan itu dulu sampai situ, bahkan sekelilingnya itu pasir putih. Cakar 3 ke bawah itu penahan supaya candi itu tidak bergeser. Sebenarnya saya kalau misalnya saya coba menarik sejarah sedikit, ini adalah ada hubungannya dengan Kanjeng Ratu. Jadi ini adalah salah satu hadiah yang diberikan untuk kota tersebut. Ada nilai sejarah, ada nilai ukirannya. Ukirannya itu ternyata nggak sembarang ukiran teman-teman. Ukiran itu ada ceritanya masing-masing. Ceritanya seperti apa, jujur saya nggak tahu. Sekalipun saya misalnya bisa bertanya, kemungkinan juga nggak akan bisa dipublish teman-teman, karena itu ada riwayatnya.
per patung-patung itu ada riwayatnya. Patung satu misalnya saya contohin sedikit, ada cerita awal mula batu itu berdiri, siapa yang menjaganya. Lebih tepatnya gambar-gambar yang ada dalam patung tersebut itu ada pemiliknya masing-masing, teman-teman. Jadi bukan sekedar patung. Kalau ada yang bilang membuatnya itu bertapa, itu benar juga, teman-teman, tapi memakai bantuan dari bangsa sebelah. Jadi bukan pure buatan manusia. Mungkin kalau teman-teman yang ada belajar arkeolog tahu, mungkin batu ini tuh jenis batu yang unik, yang sebenarnya adanya tuh di dalam bumi. Luar biasa kan, makanya cakar 3 ke bawah itu dia untuk menghindari gempa. Makin ke atas makin banyak yang jaga, entah apa yang dia jaga, saya juga nggak tahu, teman-teman, karena nggak dapat izin buat ke atas. Kalau kita jalan dari pintu arah selatan itu yang menghadap arah jalan raya yang biasa kalian pakai untuk rekreasi. Kalau jalan lewat sana, kanan kiri biasa ada makhluk yang aneh-aneh, itu biasalah. Yang kita mau tarikan sejarahnya di sini ya, bukan makhluk-makhluk astral. Makhluk astral itu banyak di pinggir jalan, di seberang, lain sebagainya. Itu gunanya hanya untuk menakut-nakuti teman-teman. Teman-teman pasti yang pernah mengendarai motor malam hari seolah-olah pernah. Mungkin orang-orang di sana sekitar dekat lampu merah ada yang tiba-tiba menyeberang, tapi nggak ada. Itu sebenarnya hanya bagian dari penunggu jahil yang ada di sana. Tapi kalau teman-teman masuk ke dalam dan bisa mendaki gitu ya, step by step batu itu gitu, dalam kesananya semakin ke atas tuh semakin tenang, teman-teman. Karena dulu mau dipakai untuk tempat menghadap ilahi, dalam artian itu mungkin bertapa, bersyukur. Jadi kalau orang zaman dulu, teman-teman, kalau kita mungkin ada yang ibadah gitu ya, sholat dan sebagainya, mereka itu memakai bagian dari candi yang paling atas itu untuk bertapa, semakin mendekatkan diri kepada yang kuasa, seperti itu. Tapi ada lagi yang sebenarnya tuh selain sejarahnya ya, teman-teman, ada yang dijaga sama mereka sampai sekarang. Karena begitu kita naik gitu ya, kalau kita naik secara virtual, teman-teman, bukan naik secara manusia. Kalau naik secara manusia kita bisa naik ke atas, tapi kalau secara virtual kita akan berhenti 3 tangga sebelum puncak. Dan itu saya nggak tahu kenapa banyak banget yang menjaganya. Dia menjaga apa, kita juga nggak bisa ngintip dan tidak dapat izin, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau saya boleh simpulkan, yang pertama, jenis batu yang ada di pembuatan ini adalah bukan batu yang berasal dari luar, seperti kayak teman-teman bangun batu atau pasir dari kali dan seperti itu, ada di bagian bawah bumi, perut bumi. Yang kedua, bahwa ini ada hubungannya dengan hadiah Kanjeng Ratu. Yang ketiga, bahwa cakarnya itu ada 3 ke bawah, bentuknya segitiga. Saya nggak bisa ngelihat sekelilingnya apa bentuknya segitiga utuh atau dia hanya sebagai cakar. Karena jujur untuk tempat-tempat sakral, termasuk tempat sakral ya, teman-teman, untuk orang-orang yang zaman dulu itu, boleh saya bilang pada zaman dulu orang-orang berjalan cepat, berdiri di atas air, naik pohon tanpa bantuan itu adalah hal yang biasa. Jadi jangan teman-teman samain sama seperti sekarang, karena mereka itu bertapa, teman-teman. Dan salah satu tempat tujuan bertapanya adalah candi tersebut. Cakarnya ke bawah. Yang keempat, pada zaman dulu ternyata ini adalah bagian dari pantai selatan, karena sekelilingnya itu bukan tanah, teman-teman, tapi tanah pasir putih. Dan itu terus pasir putih itu sampai alun-alun, teman-teman. Ternyata sampai alun-alun itu adalah pasir putih, bagian pasir putih. Mungkin bagian-bagian atau patih-patih dalam, kalau memang saya salah, saya mohon maaf. Saya nggak bermaksud merusak sejarah, saya hanya mencoba melihat apa yang saya lihat.
kalau memang benar teman-teman yang mungkin keluarganya ada di dalam, dan benar nggak apa yang saya lihat bahwa sebagian sekelilingnya adalah pasir putih. Jadi sejauh itu teman-teman. Kenapa dulu pantai itu menyusut saya juga nggak tahu teman-teman, dan belum dapat izin, tapi itu adalah bagian dari pantai selatan. Ternyata bagian pantai selatan itu pasir putih sampai sejauh itu, sampai alun-alun selatan dan alun-alun utara itu semuanya adalah pasir putih teman-teman. Ternyata seperti itu. Lalu yang keempat, masalah kepercayaan ya teman-teman. Sempat ada yang mungkin tanya, ini sebenarnya kepercayaannya itu Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Jujur, pada saat itu saya belum bisa memastikan bahwa apakah benar, mungkin apakah kepercayaan Hindu atau kepercayaan Buddha kalau kita lihat dari patungnya ya teman-teman. Yang saya tahu mereka menyembah Tuhan lewat cara yang berbeda dengan kita sampai saat ini, karena zaman dulu itu cara dakwah atau menyebarkan agama itu sesuai dengan zamannya teman-teman. Jadi nggak bisa kita pakai, oh kalau zaman Islam sekarang begini, zaman Hindu dulu begini. Belum tahu teman-teman, karena kalau dibilang itu pure, misalnya mohon maaf, ajaran agama Hindu atau Buddha dengan banyaknya batu, sejarahnya iya teman-teman, kalau dalam bentuk batunya. Tapi cara dia menyembah yang atas itu juga berbeda teman-teman. Ternyata kalau dibilang dia Islam, dia juga tidak melaksanakan sholat teman-teman. Jadi memang antara dia dan sang kuasa mereka melakukan ibadah teman-teman. Ibadahnya adalah salah satunya adalah bersemedi di sana. Makan minumnya gimana teman-teman? Mereka nggak makan nggak minum selama beberapa bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Itu cara mereka mendekatkan ke yang kuasa ibaratnya, yang mereka percayai. Kok nggak mati? Kalau kita mati beda teman-teman. Mereka pun bisa berjalan cepat, mereka pun bisa berjalan di atas air, beda sama kita. Mungkin kalau kita mati, kalau dia beda, karena ada sesuatu yang diniatkan dan dirapalkan dengan ajaran-ajaran pada saat itu memang mereka percayai, dan gak sembarang orang bisa ada di batu itu teman-teman. Seperti itu. Jadi batu itu boleh dibilang, mungkin kalau teman-teman yang belajar sejarah, oh batu itu misalnya ada tahun segini. Kalau saya melihatnya batu itu sebenarnya ada udah lama teman-teman, jauh sebelum itu, cuma memang tidak dilihat secara fisik sama kita, dilihat dari bangsa lain itu kelihatan. Jadi batu itu nggak tiba-tiba ada di tahun 1900 sekian, nggak teman-teman. Batu itu sudah ada, cuma memang kegunaannya beda. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Yang belum bisa saya cari tahu adalah kenapa 3 anak tangga di atas dijaga begitu ketat. Yang kedua, mengenai kapan tepatnya batu itu ya, tahun berapanya saya nggak bisa ngelihat, karena sejauh penglihatan saya dari dulu, jauh sebelum kita pelajari batu itu tetap ada di sana gitu. Kalau ada yang bilang juga batu itu dari dalam keluar, enggak teman-teman, batu itu dipahat di situ. Batu itu enggak tiba-tiba keluar dari bawah bumi dalam bentuk udah dipahat, enggak, mereka dipahat di atas sana. Seperti itu. Mudah-mudahan konten ini berguna buat teman-teman mempelajari sejarah, bahwa kita harus menjaga kelestarian budaya. Teman-teman yang suka sembarangan ngomong, tolong hargai bahwa di sana sebelum kita dan sampai saat ini pun masih ada yang melakukan ibadah teman-teman. Jadi hati-hati, jangan asal ngomong, jangan asal ucap, karena tempat itu suci dan bukan untuk sombong-sombongan. Terima kasih.